Selina NIM 21112500009 semester 3D Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang peran dan fungsi konselor dalam PAUD. Mata kuliah Bimbingan Konseling AUD, dosen pengampu Denny Febrini, SAG, MPD. A. Pengertian konselor. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, konselor atau penasehat penyuluh adalah anggota atau staf perwakilan di luar negeri, kedudukannya di bawah duta besar dan bertindak sebagai pembantu utama atau pemangku, kepala perwakilan atau orang yang melayani konseling. Jamal Makmur Asmani menjelaskan, seorang konselor adalah seorang psikologi yang pandai menyelami dunia anak secara mendalam. Ia cepat mengidentifikasi, memetakan, dan menemukan faktor penyebab masalah, lalu menyusun formula untuk menanganinya dengan langkah dan solusi yang cerdas, efisien, dan aplikatif. Konselor merupakan istilah yang ditujukan untuk tenaga profesional yang memberikan layanan dalam bidang konseling. Jadi, tugasnya adalah mengumpulkan fakta serta pengalaman klien, lalu memfokuskan pada masalah tertentu yang dialami oleh klien. Kemudian pada akhirnya, konselor akan memberikan masukan sebagai solusi masalah tersebut. Pada umumnya, konselor adalah profesi yang bergerak di bidang pendidikan. Tugasnya di sekolah adalah untuk memberi bimbingan serta konseling untuk para siswa. Namun, ada juga konselor yang berkecimpung digunakan di organisasi, industri, penanganan bencana alam, serta konseling masyarakat. Banyak sektor yang membutuhkan kehadiran orang yang ahli dalam konseling. Konselor merupakan staf utama yang melaksanakan program bimbingan dan penyuluhan. B. Karakteristik konselor. Kormir mengemukakan karakteristik konselor yang meliputi A. Keahlian atau kompetensi, menunjukkan pendidikan dan pelatihan, sertifikasi dan lisensi, gelar atas kedudukan atau jabatannya, reputasi dan peran yang diperoleh atau yang dimilikinya. B. Keaktifan konselor digambarkan dalam penampilan fisik yang menarik, serta sikap atau cara bertindaknya. Keaktifan biasanya ditunjukkan dalam respon-respon nonverbal. C. Penampilan yang menarik. Penampilan fisik dan interpersonal yang menarik mempengaruhi kesan klien terhadap konselor. Terdapat juga karakteristik atau model seorang konselor yang efektif, yakni meliputi 1. Keterampilan interpersonal, 2. Keyakinan dan sikap personal, 3. Kemampuan konseptual, 4. Ketegaran personal, 5. Menguasai teknik, 6. Kemampuan untuk bahan dan bekerja dalam sistem sosial, 7. Terbuka untuk belajar dan bertanya. C. Peran konselor. Berikut ini adalah beberapa peranan konselor di sekolah. A. Peranan konselor dalam praktik. Dalam hal ini, konselor berperan membantu siswa mencapai pemahaman tentang dirinya dan lingkungannya, serta membantu mereka sehingga mampu membuat keputusan, misalnya melakukan layanan konseling individu. B. Konselor sebagai administrator sekolah. Konselor sering melaksanakan tugas sebagai pemimpin sekolah, sementara bertanggung jawab atas kegiatan ekstrakurikuler, ikut penerimaan murid baru, dan menyelenggarakan tes. C. Konselor sebagai generalis. Konselor terlibat dalam kegiatan orientasi, registrasi, penjadwalan, perubahan jam pelajaran, testing, penjurusan, pemberian beasiswa, dan lain-lain. Sebagai generalis, konselor lebih banyak mencurahkan waktu untuk kegiatan lain daripada untuk kegiatan profesional sebagai konselor. D. Konselor sebagai konseling. Konselor lebih banyak waktunya untuk konseling daripada untuk kegiatan lainnya. E. Konselor sebagai agen pembaharuan. Konselor dapat menjadi agen pembaruan sebab konselor ahli dalam masalah belajar dan sekaligus mampu mengkomunikasikan ilmunya kepada orang lain. F. Konselor sebagai spesialis dalam psikologi.
Konselor dapat dilibatkan dalam kegiatan pengembangan kurikulum, khususnya hal-hal yang bersifat psikologis. Konselor dapat membantu agar aktivitas kurikuler dapat mengembangkan spontanitas siswa, sikap terbuka, dan pengembangan emosional. G. Konselor sebagai ahli perilaku terapan. Tugas konselor adalah menerapkan teori dan hasil-hasil riset, sehingga dapat membantu individu dan lembaganya mencapai tujuan. Konselor dapat memanfaatkan dan memformulasikan behavioristik dalam hubungannya dengan klien. H. Konselor sebagai manajer. Konselor dapat menjadi konsultan para guru dalam hal mengelola berkas. D. Fungsi konselor. Bimo Walgito menyebutkan fungsi konselor atau pembimbing di sekolah adalah membantu kepala sekolah beserta stafnya di dalam menyelenggarakan kesejahteraan sekolah. Berdasarkan fungsi ini, maka tugas konselor adalah sebagai berikut: mengadakan penelitian maupun observasi terhadap situasi atau keadaan sekolah, baik mengenai peralatannya, tenaganya, penyelenggaraannya, maupun aktivitas-aktivitas lainnya. Berdasarkan atas hasil penelitian atau observasi tersebut, maka pembimbing berkewajiban memberikan saran-saran atau pendapat-pendapat kepada kepala sekolah ataupun kepada staf pengajar yang lain demi kelancaran dan kebaikan sekolah. Oke, baiklah, itulah tadi